semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan boleh minta like-nya juga. Karena di channel ini aku akan upload short setiap harinya tentang cerita-cerita kriminal, sejarah atau informasi publik. Kemudian di video kali ini aku akan menceritakan tentang keangkeran sebuah pabrik spare part yang ada di Medan. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jam 7.30, beberapa karyawan sebuah pabrik spare part di Medan mulai berdatangan, di mana mereka harus masuk kerja tepat pukul 8 pagi. Pabrik ini terletak di sebuah kawasan khusus industri, sehingga jalanan di luar pabrik kebanyakan dilalui oleh truk-truk perusahaan-perusahaan yang berdiri di sana maupun supplier mereka. Jika malam hari sudah bisa dipastikan suasana di sekitar akan lebih sepi daripada biasanya. Bagi semuanya, sapa indah seorang staf kantor kepada beberapa buruh dan satpam yang sedang berkumpul di pos satpam pada pagi itu. "Pagi Bu, ceria banget hari ini," tanya salah seorang buruh. "Iya dong, hari ini kan gajian," jawab Indah sambil melakukan absensi pada mesin absen otomatis. "Oh ya bener, tapi gajian pun cuma lewat doang, hahaha," celutuk seorang satpam sambil bercanda dan disambut gelak tawa oleh orang di sana termasuk Indah. Di saat jam kerja, wajah para staf terlihat masam karena banyaknya tumpukan pekerjaan di kantor itu. Di bagian lapangan, para buruh dan mandor juga dituntut agar mengejar deadline pesanan konsumen. Di perusahaan itu, para buruh hanya bekerja di jam 8 pagi sampai 15 sore. Tapi mereka selalu melanjutkan pekerjaan sampai jam 17.00 dan dihitung sebagai lembur, sehingga perusahaan memberikan uang lembur kepada mereka tergantung berapa jam mereka akan lembur. Masa itu memang masa-masa di mana banyak orderan spare part mesin dari perusahaan-perusahaan lain, seperti untuk mesin pengolahan bahan makanan dan minyak. "Mbak Indah, ini list pesanan dari PT X," kata Aprilia menyerahkan beberapa lembar dokumen kepada Indah yang sedang sibuk menginput list bahan-bahan untuk pembuatan spare part tersebut. "Oke, letakin aja di meja, April," kata Indah yang masih tidak bisa melepaskan pandangannya dari komputer. Mbak, udah dengar belum cerita dari mandor gudang?" tanya April yang menundukkan kepalanya di samping Indah, seolah-olah sedang melihat layar komputer agar tidak ketahuan sedang menggosip di kantor. "Apaan emang?" tanya Indah yang sudah paham bagaimana caranya menggosip di kantor tanpa ketahuan atasan. "Itu kemarin mandor gudang kan lembur sama si Cahyo. Mereka lagi stop op name. Tapi saat lembur itu, mereka seperti merasa ada yang gangguin. Cahyo lihat sosok hitam mengintip ke bawah dari lantai 2 saat mereka lagi duduk di lantai 1 menghitung stok," cerocos Aprilia. Cahyo ini adalah seorang buruh tetap yang direkrut sebagai anggota di gudang. Si Cahyo mah memang penakut. Kadang dia kencing aja minta ditemenin mandor kok," ucap Indah tak percaya. "Ih beneran Mbak," kata Aprilia tidak mau kalah. Kalian ngapain lama-lama di sana?" tegur Kuswanto atasan mereka. Aprilia segera menghentikan gosipannya dan berlari ke meja kerjanya untuk kembali bekerja. Kantor mereka ini dikelilingi kaca-kaca agar mereka bisa melihat langsung ke bagian bengkel dan gudang. Intinya kantor staf berada di antara bengkel dan gudang. Sorenya sekitar pukul 16.00, seorang buruh dilarikan ke kantor dengan tangan yang berdarah. Ternyata jari buruh itu putus karena terkena mesin gerenda. Padahal si buruh ini sudah lumayan lama bekerja di pabrik itu dan sudah termasuk ahli menggunakan mesin. Si buruh segera dibawa ke rumah sakit oleh mandor menggunakan mobil perusahaan. Setelahnya ada juga kejadian karyawan yang jatuh dari lantai 2 dan kepalanya bocor. Padahal karyawan tersebut mengaku saat bekerja di workshop di lantai 2, dia sudah menggunakan safety yang diwajibkan. Tapi karyawan tersebut mengaku seperti ada yang mendorong tubuhnya hingga tubuhnya terjatuh ke bawah, dan sialnya helmet yang dipakainya terlepas hingga kepala karyawan itu membentur tanah dan bocor. Suatu malam, seorang satpam baru yang bernama Muklis baru saja masuk ke perusahaan itu. Di minggu pertama dia ke bagian shift 1. Perusahaan itu memperlakukan keamanan untuk 3 shift, di mana dari jam 8 sampai 3 sore itu adalah shift 1, kemudian dilanjutkan shift 2 pada pukul 3 sore sampai 11 malam. Dan shift terakhir, shift 3, mulai dari pukul 11 malam sampai 8 pagi. Karena Muklis masih baru, dia masuk di shift 1 agar para seniornya bisa mengajarinya dari peraturan yang paling dasar. Tapi di minggu kedua, di mana malam ini, dia ke bagian shift 3 menggantikan seniornya yang sedang sakit. Di setiap shift selalu ada 5 satpam yang berjaga, di mana 2 orang berjaga di gerbang 1,
dan 1 orang keliling di daerah workshop dan gudang. Kemudian 2 orang lagi berjaga di pos belakang pabrik, perbatasan antara pabrik mereka dengan pabrik lain. Saat di shift 3 itu, Muklis kebagian berjaga keliling agar dia bisa memahami rute pabrik itu. Dia dibawa keliling untuk mengecek daerah mana saja yang harus dipantau oleh seorang senior bernama Agus. Saat mereka memasuki daerah gudang, Agus dan Muklis mengarahkan senter ke sekitar mereka. Area gudang itu memang tidak dikunci karena menyatu dengan kantor. Mereka wajib mengecek semua sudut gudang walau sudah ada CCTV yang dipasang. Muklis mengarahkan senter ke atas lantai 2 gudang dan melihat seperti ada bayangan orang yang mengintip mereka. Tapi saat disorot lampu senter, orang itu langsung bersembunyi, dan yang agak aneh adalah mata orang itu menyala merah dalam kegelapan. "Ada orang di atas, Bang," ujar Muklis kepada Agus yang langsung mengarahkan senternya ke atas. "Mana?" tanya Agus yang tak melihat apapun. "Itu tadi, saya lihat dia sembunyi di tumpukan kardus sana," kata Muklis menunjuk tumpukan kardus di sudut atas lantai 2 yang memang kelihatan dari bawah. "Ya udah, ayo kita cek sama-sama. Keluarkan pentunganmu," ujar Agus. Naiklah mereka berdua ke lantai 2. Mereka berjalan pelan-pelan agar sesuatu yang mereka curigai sebagai maling tidak kabur. Nyatanya sampai di atas tidak ada seorang pun. Mereka cek lagi segala sudut, tapi tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Jikalau orang itu sudah turun, tidak mungkin dia bisa memiliki akses keluar, karena akses keluar dari lantai 2 itu hanya sebuah tangga yang barusan saja Muklis dan Agus lewati tadi. Mungkin mau kenalan aja itu sama kamu," telotek Agus yang segera membalikkan badan dan menuruni tangga. Muklis yang agak bingung, tapi dia semakin mengerti arah pembicaraan Agus. Dia pun diam mengikuti Agus menuruni tangga ke bawah. Selesai mengecek, mereka kembali ke pos satpam depan, karena Agus memang ditempatkan di pos depan. Mungkin sekitar pukul 2 pagi, Agus sedang menonton TV di pos sambil menyesap kopi hitam panas yang baru dibuatnya. Muklis bermain game di handphonenya untuk membunuh kantuk. Seorang rekan mereka bernama Yanto sudah tidur lebih dulu. Biasanya mereka akan bergantian tidur. Di keheningan malam itu, dari arah workshop terdengar orang memalu besi dengan begitu kerasnya. Agus langsung melihat ke arah Muklis yang juga langsung menghentikan gamenya. "Please, coba cek sana," ujar Agus sambil menzoom CCTV yang mengarah ke area workshop. Muklis segera mengambil pentungan dan senter. Kemudian dia berjalan ke workshop. Dari kejauhan dia mendengar lebih jelas suara orang memalu besi dan juga suara mesin gergaji yang dinyalakan. Saat lampu senter disorot ke dalam daerah workshop, Muklis tidak melihat seseorang pun di sana. Hanya saja ada hal aneh yang membuat jantung Muklis hampir meloncat. Muklis melihat dengan jelas melalui cahaya senternya sebuah palu besar sedang memukul-mukul plat besi yang tergeletak di lantai. Palu itu bergerak sendiri seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata yang menggerakkannya. Mesin gergaji di sebelahnya juga menyala seakan-akan ada kayu atau besi yang sedang dipotong. Melihat hal itu, Muklis tidak berpikir panjang lagi. Dia segera lari ke pos depan dengan wajah pucat pasi. Sesampainya di pos depan, Agus yang sepertinya sudah tahu apa yang dilihat Muklis pun segera berkata, Udah, anggap aja perkenalan." "Lah, abang udah tahu?" tanya Muklis sambil menata nafasnya yang tersengal karena sehabis berlari. "Udah lihat dari CCTV tadi, kadang-kadang emang gitu, tapi udah lama gak muncul, baru hari ini aja muncul lagi. Mau ngajak kenalan mungkin, kalau kerja di sini harus kuat mental menghadapi atasan dan menghadapi hantu." "Hahaha," ujar Agus tertawa seakan hal itu sudah biasa mereka alami. Cerita lain datang dari Indah sendiri, di mana suatu hari dia harus lembur karena pesanan memang sangat menumpuk. Beberapa staf ada yang ikutan lembur, tapi hanya saja mereka sampai jam 7 malam dan mereka pulang diantar oleh mobil pabrik. Indah ini memang pulang pergi sendiri dengan motornya. Jadi dia berpikir untuk tidak masalah jika lembur lebih lama lagi, agar besoknya pekerjaan dia tidak terlalu banyak. Maka lemburlah Indah sampai pukul 9 malam, di mana semua staf sudah pulang, bahkan mandor yang biasanya pulang agak malam pun sudah kembali ke mesnya. Pabrik itu memang menyediakan mes untuk semua stafnya yang berasal dari luar kota. Di pabrik saat itu hanya Indah sendirian bekerja di kantor. Para satpam shift 2 masing-masing berada di pos jaga. Hari sudah semakin gelap sampai tiba-tiba terjadi pemadaman listrik saat hampir pukul 9 malam.
Tapi karena saat itu komputer Indah memakai baterai cadangan atau biasa disebut sebagai UPS, sehingga saat mati lampu komputer itu masih bisa menyala beberapa saat. Dan Indah merasa tanggung pekerjaannya sebentar lagi juga sudah mau siap. Dia pun tetap melanjutkan walau di bawah kegelapan dan hanya mengandalkan cahaya layar komputer. Seperti yang dideskripsikan di awal, dinding kantor itu terbuat dari kaca agar para staf bisa langsung melihat keluar memantau pekerjaan di lapangan. Saat lagi asyik mengetik, kaca di samping kiri Indah bergetar. Awalnya dikira hanya karena kendaraan besar yang lewat hingga menghujam bangunan. Di daerah sana memang terlalu banyak truk besar yang melintas hingga terkadang bisa membuat gempa di jalanan dan bangunan sekitar. Indah pun mengabaikannya, tapi kemudian dari kaca samping kanan seperti ada tangan dari kegelapan yang memukul hingga membuat Indah memalingkan wajahnya ke kaca bagian kanan. Tapi yang didapati hanya kegelapan. Kemudian mulai lagi, kaca di samping kirinya dipukul dengan keras hingga membuat Indah melonjak kaget. Belum sempat Indah mencerna apa yang sedang terjadi, seluruh kaca di sekeliling kantor itu bergetar keras seperti ada banyak tangan yang memukul. Indah yang ketakutan pun tidak berpikir panjang lagi. Dia membuka jendela kaca di samping kirinya dan melompat keluar tanpa memakai alas kaki. Dia berlari ke pos satpam meminta bantuan. Satpam yang berjaga di depan melihat Indah berlari seperti itu langsung keheranan. "Kenapa Bu Indah? Ada hantu Pak," kata Indah dengan wajah pucat. "Di mana Bu?" tanya si satpam satu lagi yang berperawakan kurus. "Di kantor Pak, kaca kantor seperti dipukulin orang tapi gak ada sosoknya," jelas Indah lagi. "Ya udah Ibu tenang saja dulu, duduk sini," kata si satpam sambil mengambilkan kursi untuk Indah duduki. "Pak, minta tolong dong, ambilin sepatu dan tas saya di kantor," kata Indah memohon. "Duh, saya juga takut Bu," kata salah satu satpam. "Haha, pengecut lu ah, badan doang yang besar nyali Hello Kitty," ujar si satpam yang berbadan kurus. "Biar saya saja Bu." Pergilah si satpam berbekal senter di tangannya karena saat itu masih terjadi pemadaman listrik. Pabrik itu tidak menyalakan generator jika terjadi pemadaman di malam hari untuk menghemat biaya operasi. Di lain waktu, seorang kabak, kita sebut saja namanya Heru. Dia lembur di hari Jumat malam. Dia ini termasuk orang yang skeptis dan tidak percaya dengan hal-hal mistis. Banyak staf, mandor, dan karyawan yang menghindari lembur di hari itu karena mereka percaya hari itu adalah hari keramat. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik saat bekerja ataupun saat dalam perjalanan pulang, mereka semua tidak mau lembur di hari itu. Tapi berbeda dengan si Heru ini, dia tidak percaya sama sekali. Dia pun sering menertawakan dan mengejek rekannya yang lain saat mengatakan bahwa mereka melihat hantu atau mengalami gangguan aneh di pabrik itu. Karena dia sendiri juga belum pernah mengalaminya selama bekerja bertahun-tahun di sana. Tapi malam itu sepertinya dia akan percaya dengan makhluk dunia lain. Pukul 19.30 malam, setelah selesai makan malam di pos depan bersama para satpam yang berjaga, Heru kembali ke kantor untuk lanjut mengecek pesanan dan memberikan approval dari list yang sudah diberikan bawahannya. Dia bekerja dengan santai sambil mendengarkan lagu dari handphonenya. Saat itu dia memutar aplikasi MP3, di mana dia sudah men-save semua lagu-lagu kesukaan dia. Setelah setengah jam bekerja, tiba-tiba lagu di handphone Heru berhenti. Heru mengecek handphonenya, mungkin saja baterainya habis. Tapi saat dicek, dia melihat baterai handphonenya masih 75%. Lagu di aplikasinya memang terlihat dalam mode mati, yang artinya ada seseorang yang memencet tanda off di dalam aplikasi itu. Awalnya Heru tidak mengambil pusing. Dia lanjut memencet tombol on pada aplikasi dan beranggapan bisa jadi aplikasi di handphonenya itu lagi ngebug. Lagu pun berlanjut dan Heru kembali ke pekerjaannya. Lagi-lagi beberapa menit kemudian, lagu di handphone Heru mati lagi. Saat dicek lagi-lagi aplikasi itu seperti ada yang sengaja menekan tombol off. Heru mulai agak kebingungan, tapi dia mencoba menghidupkan kembali musiknya. Hal yang sama pun terjadi lagi. Musiknya kembali mati seperti dengan sengaja dimatikan oleh seseorang. Heru bangkit dari duduknya dan merasakan bulu kuduknya merinding. Dia mulai melihat ke sekitaran. Dari sudut matanya, dia menangkap bayangan putih yang sedang berdiri di samping lemari dokumen. Pelan-pelan Heru membalikkan pandangannya ke samping di mana lemari dokumen itu berada. Di sana dia melihat sosok wanita berambut gimbal, memakai dress putih lusuh dengan mata merah menyala dan gigi tajam seperti taring serigala yang sedang memelototi Heru. Sekarang kau percaya?
Seketika sosok itu berbicara tapi bibirnya tidak bergerak. Suara sosok itu berat seperti geraman harimau. Heru menelan ludah gugup. Kakinya seakan tidak bisa bergerak walau dalam hati dia ingin sekali keluar. Tapi jangankan berlari, tubuhnya saja tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak menghilang juga. Dia melayang mendekati Heru dengan pelan-pelan. Bau busuk mulai menusuk hidung Heru. Sosok seram itu kembali bergumam. Sekarang kau percaya? Wajahnya mendekat ke wajah Heru. Heru merasakan celananya basah dan panas. Iya, Heru mengompol di celana. Dan saat wajah sosok itu tepat di depan wajah Heru, Heru pun langsung blank dan tidak sadarkan diri. Sampai para satpam yang berjaga di depan merasa sudah terlalu lama Heru di dalam. Mereka mengecek ke dalam dan mendapati Heru sudah pingsan di atas genangan air seninya sendiri. Mulai saat itu, Heru menjadi bahan candaan di pabrik itu untuk beberapa saat, terutama untuk atasan dan rekan selevelnya. Heru juga tidak berani lembur sendirian lagi kecuali ada beberapa orang yang memang sudah janjian untuk lembur bareng. Setelah banyaknya peristiwa itu, kemudian manajer di kantor itu mengusulkan mereka untuk mengadakan doa bersama. Dan kemudian dilakukanlah doa bersama dan memberikan kurban 2 ekor kambing. Setelah itu, pabrik itu kembali normal lagi, walaupun terkadang ada beberapa gangguan kecil. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ke channel ini karena setiap hari aku akan upload shorts tentang misteri, horor, ataupun cerita kriminal. Kemudian ada 1 cerita horor setiap minggunya juga. Semoga cerita ini bisa menemani aktivitas kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.